Perkenalkan, nama saya Tiarman Sihomni, ID saya 0101 522 0081. Saya jurusan. Halo, perkenalkan nama saya Niko Parolian Pardede dengan nomor ID mahasiswa 0101 522 0077. Halo, aku Rohdiana Putri dengan NIM 0115220085. Aku anggota dari kelompok 5. Halo, saya Desi Kristianti, ID 0101622008. Saya dari kelompok 5. Halo, aku Rinaldi Tampu Bolon dengan ID 010115220088. Aku dari kelompok 5. Halo, nama saya Fahrizal Ilham, ID 010152200070. Saya dari kelompok 5. Pengertian soft skill dan peranannya dalam masa depan seseorang. Soft skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain dan semacamnya. Dalam hal ini, soft skill adalah karakter bawaan individu. Kemampuan soft skill dinilai sangat penting karena bisa dikatakan seorang individu itu akan terlihat lebih menonjol dan kompeten dibandingkan dengan individu lain. Soft skill dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Dengan kemampuan manajemen waktu yang baik, setiap karyawan di perusahaan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, tanpa mengesampingkan kualitas. Jika karyawan memiliki ide, inovasi, kritik, saran, atau kendala, mereka dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Studi yang dilakukan oleh Goleman pada tahun 1995 menyatakan kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenal perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain agar dapat memotivasi diri dan mengelola emosi yang terdapat dalam diri sendiri dan orang lain secara efektif. Kecerdasan emosional dapat diamati ketika seseorang memperlihatkan kemampuan yang terdiri dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kepekaan sosial, dan pengelolaan hubungan pada waktu yang tepat dengan frekuensi yang cukup untuk dapat efektif pada situasi tertentu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang mahasiswa menjelaskan relevansi materi atau teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dalam materi ini. Daniel Goleman menjelaskan dalam bukunya bahwa kecerdasan emosi dalam hal ini adalah sebuah kemampuan pribadi manusia untuk menahan emosi dan sosial untuk menghadapi segala permasalahan yang ada di lingkungannya. Kecerdasan emosional merupakan satu jenis kecerdasan yang dapat meraih sukses dalam kehidupan. Menurut Daniel Goleman, tanda-tanda orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Menurut Mayer, dalam Goleman kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Apabila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran ini memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu syarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosi. Yang kedua adalah mengelola emosi. Mengelola atau mengontrol emosi merupakan kemampuan menangani perasaan agar dapat terungkap dengan cocok dan dengan kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Tujuannya adalah keseimbangan emosi, bukan menekan atau menyembunyikan gejolak perasaan dan bukan pula langsung mengungkapkannya. Dengan adanya keseimbangan di dalam diri seseorang akan menjadikan mampu mengontrol sikap dan perilaku dalam bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, memotivasi diri sendiri, dan berkreasi.
Menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Orang-orang yang memiliki keterampilan memotivasi diri sendiri ini cenderung jauh produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Yang keempat adalah membina hubungan atau social skill. Adalah kemampuan dalam membina hubungan yang merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Individu sulit untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang lain. Yang terakhir adalah mengenali emosi orang lain atau empati. Kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Kecerdasan emosional dapat memberikan dampak luar biasa untuk berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan ini dapat dimanfaatkan untuk membaca pikiran dan perasaan orang lain, serta dapat memotivasi diri guna menghadapi problema-problema kehidupan. Kemampuan berhubungan dengan orang lain merupakan kecakapan sosial yang dapat membantu keberhasilan dan menjalin pergaulan dan dalam dunia kerja saat ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk teori yang relevan dengan keadaan saat ini. Terima kasih. Yang pertama yaitu self-awareness, yaitu kemampuan untuk mengetahui emosi diri sendiri, kekuatannya, kelemahannya, dorongannya, nilai-nilai terkait, dan juga tujuannya. Ada 3 aspek penting dalam self-awareness, yaitu emotional self-awareness, accurate self-assessment, dan juga self-confidence. Yang pertama yaitu tugas kali ini jauh lebih sulit daripada tugas sebelumnya. Apa aku bisa menyelesaikannya dengan baik? Aku tidak begitu yakin, tapi aku harus mencobanya supaya tahu kemampuanku sampai mana. Nah, selanjutnya adalah self-regulation. Apa sih self-regulation? Jadi, self-regulation itu adalah kemampuan untuk mengontrol emosi, termasuk mengubah emosi yang meledak-ledak atau mengganggu, serta memahami adanya peran dan pikiran terhadap perasaan atau perilaku diri sendiri. Nah, berikut adalah aspek-aspek di dalam self-regulation. Yang pertama, emotional self-control, trustworthiness, consequencelessness, adaptability, dan innovation. Dan selanjutnya adalah contoh dari aspek innovation. Di dalam aspek innovation, kita harus memiliki cara yang berbeda atau kita harus kreatif dan berinovatif. Selanjutnya adalah motivation. Motivation adalah penciptaan rangsangan dan insentif yang memungkinkan orang untuk melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka dalam mengejar tujuan dan kesuksesan. Ada 4 aspek dalam motivation. Yang pertama adalah achievement drive, kemudian komitmen, inisiatif, dan juga optimism. selanjutnya yaitu empati. Empati yaitu kemampuan yang ada dalam diri kita untuk memahami apa yang dirasakan terhadap orang lain. Dalam empati ini terdapat 5 aspek, yaitu understanding others, developing others, service orientations, leveraging diversity, dan juga political awareness. Selanjutnya yaitu dan yang terakhir ada social skill, yaitu kemampuan mengelola hubungan yang kita miliki dan memahami orang lain. Dalam social skill terdapat beberapa aspek, yaitu influence, communication, conflict management, leadership, change catalyst, building bonds, collaboration and cooperation, dan juga teamwork capabilities. Halo, selamat datang. Halo Kak, Boleh dibantu Kak? aku mau nanya nih Kak, kalau hari ini promonya ada apa ya Kak? Nah, hari ini kita ada promo khusus Kak. Jadi kalau beli 1 makanan sama 1 minuman, nanti Kakak dapat free 1 minuman lagi. Mau coba Kak? Boleh banget
deh kak. Boleh. Minumannya bebas? Kak, jatuhnya jadi lebih murah. Wah, kebetulan nih, boleh. Aku Boleh. apa itu ya? Minum apa nih kak? Minumannya mau caramel macchiato sama signature coklat aja, boleh nggak? Boleh. Ada tambahan lain kak? Udah itu aja deh kak. Boleh. Untuk makanannya mau yang mana nih kak? Kalau yang coklat ada apa ya kak? Coklat kita ada espresso brownie-nya. Mau coba? Boleh. Boleh. Sama espresso brownie-nya satu ya kak? Siap. Dipanasin kan kak? Dimakan di sini? Dimakan di sini. Betul. Kita panasin dulu ya kak. Siap, Totalnya oke. jadi 100.000 rupiah kak. Oke, pay minum pakai Starbucks card ya kak. Boleh. Langsung di scan sebelah sini ya. Oke. Kasih. Jadi, yang dapat kami simpulkan, dengan adanya emotional intelligence yang baik, seseorang dapat memiliki pemahaman kesadaran diri yang baik tentang emosi dirinya sendiri, memiliki kemampuan mengatur diri, kemampuan untuk senantiasa mendorong diri untuk mencoba yang terbaik, juga memiliki pemahaman yang baik tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Serta dengan emotional intelligence yang baik, kita dapat menentukan keberhasilan individu dalam prestasi belajar dan juga membangun kesuksesan karir. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.